Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Kita mohonkan terang firman-Nya menuntun perjalanan hidup kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah membebaskan diri dari kepahitan. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Hari ini kita akan merenungkan salah satu penyakit rohani yang paling merusak, yaitu kepahitan. Akar adalah sesuatu yang tersembunyi di bawah permukaan, tidak terlihat, tetapi memberi makan seluruh tanaman. Kepahitan adalah emosi tersembunyi yang jika dibiarkan akan tumbuh dan merusak seluruh kehidupan kita. Kepahitan tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang di sekitar kita. Kita akan memahami 3 langkah praktis untuk mencabut akar kepahitan dan berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Yang pertama, mengakui dan menggali akar kepahitan. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku mendukakan Engkau, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kepahitan berasal dari luka, pengkhianatan, kegagalan, atau ketidakadilan yang tidak diproses dengan benar. Kita sering membenarkan kepahitan kita, seperti saya pantas marah karena dia, dan sebagainya. Panggilan untuk kejujuran rohani kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengizinkan Roh Kudus menyinari area tersembunyi dalam hati kita. Apa nama luka saudara? Siapa yang perlu saudara lepaskan? Yang kedua, melepaskan hak untuk menghakimi atau memberi pengampunan. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kepahitan adalah hukuman yang kita berikan pada diri sendiri karena menolak melepaskan orang lain dari hutang mereka kepada kita. Pengampunan adalah keputusan yang kita buat di hadapan Tuhan, bukan perasaan. Kita mengampuni karena Kristus telah mengampuni kita. Ketika kita mengampuni, kita bukan hanya membebaskan orang yang melukai kita, tetapi yang paling utama, kita membebaskan diri kita sendiri dari belenggu emosi yang negatif. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menggantikan dengan kasih karunia. Terjadi pemulihan. Galati 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara, setelah akar pahit dicabut,
melalui pengakuan dan pengampunan, kita harus menanam sesuatu yang baru di tempatnya. Cara terbaik untuk mencegah akar pahit tumbuh kembali adalah dengan memenuhi hati kita dengan kasih karunia, kasih Kristus, dan buah-buah Roh. Apa tindakan positif kita? Lakukan tindakan kebaikan bagi orang yang melukai Anda, atau berdoalah sungguh-sungguh bagi mereka. Ini adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam hati saudara. Ingatlah peringatan Ibrani 12 ayat 15. Jangan biarkan akar pahit tumbuh. Bagaimana caranya? Akui, selidiki hati, ampuni, lepaskan orang lain, dan gantikan isi dengan buah Roh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini. Engkau tidak akan membiarkan kami larut dalam kehancuran. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, membebaskan hati yang terluka. Dan berkat Tuhan boleh kami alami. Pemulihan yang dari Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua. Dan pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia kelahiran, ataupun usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, berkat, kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberikan wajah-Nya bagimu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.